Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan masuk lagi di pekan keempat untuk gerbang logika. Oke, tujuan perkuliahan untuk materi ini: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja dari gerbang logika. Kedua, mahasiswa mampu menggambarkan simbol dari gerbang logika. Dan yang terakhir, mampu menuliskan tabel kebenaran dari gerbang logika yang kalian telah pelajari di 2 poin sebelumnya. Nah, apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah sebuah komponen yang memiliki satu atau lebih masukan input dan satu keluaran output. Jadi inputnya bisa lebih dari satu ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tergantung bagaimana keadaannya. Dan dia punya proses sehingga akan mengeluarkan output sesuai dengan proses dari prosesnya. Misalnya inputnya 0 dengan 0, diproses seperti apa akan mengeluarkan output yang sesuai dengan proses yang terjadi dalam gerbang logika tersebut. Atau orang biasanya bilang sih gerbang logika itu gabungan dari beberapa komponen digital yang membentuk IC atau integrated circuit. Nah, ada 3 gerbang dasar seperti yang kalian pelajari di logika informatika ya. Di logika informatika kan kalian sudah belajar ada namanya logika dan, logika atau, logika negasi atau implikasi ya. Itu konjungsi ya, konjungsi, disjungsi, implikasi, negasi. Nah, itu ya dibuatkan dalam bentuk gerbang logika atau dibuatkan komponen IC-nya. Nah, yang pertama adalah gerbang N. Gerbang N itu adalah gerbang perkalian ya, perkalian atau dia itu disjungsi ya, perkalian N. Terus ada OR, itu konjungsi, penjumlahan, dan ada NOT atau negasi. Nah, ada juga gerbang yang merupakan kombinasi dari gerbang dasar tersebut. Ada AND, OR, dan NOT. NAND gabungan dari NOT dan AND, ada NOR, NOT dan OR, dan XOR, exclusive OR, XNOR, ada NOT dan XOR. NOT di XOR-kan. Nah, kita akan bahas. Nah, gerbang AND adalah gerbang perkalian, simbolnya seperti ini. Dia punya input, jadi minimal inputnya dia punya 2 ya, tidak boleh 1. Jadi A dan B, karena memang yang pernah saya jelaskan ada operator, ada operan. Jadi penambahan itu kan tidak bisa 5 tambah terus kosong ya, harus 5 tambah 3 atau 3 tambah 11. Jadi memang kalau kita pakai operator dan atau operator tambah jumlah, itu dia memerlukan 2 operan atau setidaknya 2 input ya. Jadi ada input dan input A dan B, outputnya Y, A dikali B ya. Hasilnya simbolnya seperti ini. Nah, tabel kebenarannya ini perkalian 0 dikali 0, 0, 0 dikali 1, 1, 0 dikali 1, 0, 1 dikali 0, 0, dan 1 dikali 1, 1. Jadi ini yang dibilang tabel kebenaran ya, the truth table. Jadi 0 dikali 0, 0, ini perkalian biasa. 0 dikali 1, 0, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1. Jadi dia akan bernilai benar kalau dua-duanya benar. Begitu definisinya waktu logika informatika. Dia akan bernilai salah jika salah satunya salah. Oke, ini gambar IC-nya. IC itu penting apalagi kalau kita melakukan praktikum ya. Praktikum di 7 gerbang IC untuk gerbang NAND itu 7408. Di sini kelihatan dalam satu IC itu ada 4 gerbang logika. Perlu kalian mengetahui kaki-kaki yang mana, karena kan 1A, 2B, 1A, 1B. Jadi ini input dari gerbang logika ini ya, ini outputnya. Jadi jangan sampai salah pasang ya, input dipasang input, output biasanya dipasangi LED. Jadi perlu kita menghafal kaki-kaki dari gerbang IC seperti itu. Nah, kalau penjumlahan atau gerbang OR, penjumlahan biasa simbolnya ini ya, jadi dia agak elips, di sini agak melengkung, tidak lurus-lurus seperti perkalian. Jadi di sini elips. Inputnya A dan B, outputnya ya Y A tambah B seperti biasa. Nah, ini kalau penjumlahan biasa 0 ditambah 0, 0 ditambah 1, 1, 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1, 1. Nah, gerbang OR ini logika informatika konjungsi, dia akan bernilai benar kalau
salah satunya benar, ya. Salah satunya saja benar, dia akan bernilai benar. Salah kalau dua-duanya salah. Nah, IC mirip ya. Mirip. Jadi VCC ground di sini ada 1 2 itu adalah input, 3 output, 4 5 input, 6 output ya. IC-nya 742. Oke, gerbang dasar yang terakhir itu adalah gerbang NOT atau orang biasa bilang inverter, biasanya bilang negasi kalau di logika informatika atau kebalikan. Inputnya dia cuma satu ya, karena kan dibalik saja. Jadi A dibalik menjadi bukan A, B dibalik menjadi bukan B, X dibalik menjadi bukan X. Nah, bentuknya seperti ini segitiga terus ada bulatan di depan. Artinya bulatan di depan itu adalah NOT ya, jadi bukan ini. Nah, perhatikan kalau inputnya 0, di sini 1. Kalau inputnya 1, outputnya jadi 0. Jadi masuki beberapa gerbang dasar, jadi XOR ya. XOR itu bukan sebenarnya gerbang dasar karena dia eksklusif OR. Ya, jadi dia OR tapi dieksklusifkan. Jadi misalnya A ditambah B tapi tidak juga seperti itu. Jadi dia biasanya logika harus memenuhi dua-duanya begitu ya. Kalau salah satunya saja tidak ya. Saya tidak tahu cocok minikah. Iya, dia bernilai 1 kalau beda ya. 0 1 1 0 ya. Jadi begini. Mudah-mudahan saya tidak salah. Jadi 0 dengan 0 0, 0 dengan 1 1, 1 dengan 0 1, 1 dengan 1 0. Jadi ada keadaan memang yang apa ya, yang membuat kita ini, misalnya kalau hukum pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan, antara bit 0 dengan bit 1. Kalau sama-sama tidak boleh ya. Kalau 0 dengan 0 ya 0, tidak boleh. Laki-laki dan laki-laki dianggap 0, perempuan dan perempuan juga dianggap 0. Jadi itu logika XOR. Jadi dalam kehidupan ini ada beberapa logika yang memang logikanya pakai XOR. Tidak bisa dikatakan kalau dia sama kalau ini ya. Jadi seperti itu. Jadi ya itu kayak hukum pernikahan, laki-laki dan perempuan berbeda baru dianggap bahwa pernikahannya sah. Kalau sama sih itu namanya menentang kodrat Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya, jadi itu XOR. Kalian mungkin sudah tahu lah. Nah, kalau NAND itu N dinotkan ya. Jadi N. Jadi ini ya gini kan, N dinotkan. Jadi dibalik ya, dibalik. Jadi yang tadinya 0 dikali 0, 0 dibalik 1. 0 dikali 1, 0 dibalik 1. 1 dikali 0, 0 dibalik 1. 1 dikali 1, 1 dibalik 0 ya. Kalian di ini gampang. Nah, ini sama Ji juga sama NOR, OR tapi dibalik. Jadi ditambah dulu baru dibalik. Jadi ditambah dulu baru dibalik ya. 0 ditambah 0, 0 dibalik 1. 0 dikali 1, 0 ditambah 1, 1 dibalik 0. 1 ditambah 0, 1 dibalik 0. 1 ditambah 1, 1 dibalik 0. Jadi ini kalau simbol XNOR, eksklusif NOR, jadi NOR XOR yang dinorkan ya. Jadi 0 dengan 0 harusnya 0 tapi dibalik 1 ya. 0 dengan 1 harusnya 1 dibalik 0. 1 dan 0 dibalik 1 dan 0, 1 dibalik 0. 1 dengan 1, 0 dibalik 1. Itu. Oke. Nah, tugas kalian adalah gambarkan gerbang logika dan tabel kebenaran dari sini. Jadi misalnya saya punya F, outputnya F, A ditambah B. Ya, bagaimana A dikali B, ini negasi A. Jadi kalian buatkan ini gerbang logikanya dan tabel kebenarannya. Oke, ditulis tangan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jadi ini semuanya dikumpul dalam cuma dikerjakan 1 pekan karena memang materinya tidak terlalu lama ya, 10 menit Seperti itu. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.